Hai, balik lagi di Multi Only dimana kita bahas Gundam suka-suka. Dan kali ini kita lagi-lagi bahas bootleg lagi. Kita punya NGSD si Gundam Freedom bootlegnya. Ini dia si MGSD Gundam Freedomnya. Nah, jadi fun fact-nya nih, sebenarnya dulu bootleg itu ada yang pernah ngeluarin NGSD juga, yaitu si Santoys. Tapi gue nggak tahu nih, itu termasuk NGSD atau enggak, karena dia itu ngeluarin yang kayak MG, tapi dia kecil dan kepalanya itu juga gede juga. Dan itu katanya sih cukup bagus untuk merek Santoys itu. By the way, si MGSD Gundam Freedom ini Bandainya kan baru rilisin tahun-tahun kemarin gitu ya. Dan ini sekarang ada bootlegnya. Kemarin sih PO-nya itu sekitaran 160 ribuan ya. Dan untuk ready-nya sekarang itu sekitaran 200 ribuan. Dan gue dapatnya memang di 200 ribuan sih. Dan kalau misalkan kita beli si MGSD aslinya si Bandainya sekitaran 400 ribuan. Dan bahkan ada yang jual 500 ribu, gila sih. Dan sebenarnya harganya harusnya sih 300 ribuan. Dan biasalah kalau di Indonesia gimana gitu. Nah, by the way, si Gundam Freedom ini kan diambil dari Gundam Seed ya. Seed yang pertama dan Seed yang kedua Gundam Seed Destiny. Dimana dia digeluti oleh si Kira Yamato. Karena dia MGSD, gue agak penasaran sih partnya tuh gimana. Apakah ada part yang kecil-kecil atau enggak. Kayaknya sih kalau misalkan MGSD kayak gini nggak, partnya masih lumayan gede gitu. Makanya penasaran kan? Langsung aja kita lihat reviewnya gimana. Check it out. Ini dia nih box artnya kayak gini. Jadi di sini ada tulisan MGSD-nya dan di sini ada tulisan X10A-nya. Kayak ini nomor seri si Gundam Freedom-nya sih. Dan ini Gundam Freedom-nya gede kayak gini nih. Nah, di samping-sampingnya ini cuman ada action pose-nya, di sini juga action pose-nya, di sini tulisan Cina kayak gini dan juga ini sama kayak gini. Dan ini kosongan aja kayak gini. Yang kita dapat dari pembeliannya, kita dapat apa aja? Kita buka. Kita dapat satu kantong, dua kantong kayak gini. Sekilas sih kalau misalkan dari ini cetakannya ya lumayan lah, tapi ini cetakannya khas banget untuk bootleg sih. Jadi panelannya itu agak gede-gede, jadi kurang halus gitu. Tapi mudah-mudahan kualitas plastiknya bagus nih. Ini kita dapat 3 kantong kayak gini nih, 3 kantong. Ini dekalsnya ada di luar, jadi hati-hati kalian jangan sampai hilang. Dan ini manual booknya ini putih kayak gini. Tapi kalau misalkan lihat dalamnya nih, oh ternyata dalamnya ini kayaknya ini jiplak banget dari si MGSD Bandainya nih. Manual booknya kayaknya ini kayak gini banget. Oh ini ada stand base-nya juga di sini nih. Oh ini bener nih, kita dapat stand base-nya di sini. Ya lumayan lah ya. Dari dalam kantongnya kita dapat satu buah stiker, kemudian ada beberapa mur untuk stand base-nya. Dan kita dapat 17 runner termasuk runner untuk stand base-nya. Yap, lumayan banyak runnernya. Untuk cetakannya lumayan lah untuk ukuran bootleg. Begitu pula dengan kualitas bahannya udah lumayan juga menurut gua. Tapi jangan dibandingin sama Bandainya ya, pasti jauh banget dibandingkan aslinya. Ada harga, ada kualitas tentunya. Nah, ini dia si MGSD Freedom bootleg setelah kita selesai rakit. Ini menurut gua cukup keren sih. Dan proses perakitannya gimana? Pertama nih, snafitnya tetap masih agak keras sih. Ya, ciri khas bootleg-bootleg kayak gitu ya. Paling juga ya kita harus neken-neken lebih keras dan ya senam jari lah ya. Manual booknya cukup oke, nggak ada yang salah sama sekali. Dan selama proses perakitan, selain snafitnya, gua cenderung nggak ada masalah sih. Untuk nabaknya, nih nabaknya udah bagus banget. Nggak ada nabak yang mencolok dan kelihatan sih. Ini udah rapi banget dan tersamakan dengan sangat baik. Sayangnya, untuk simline-nya ini ada beberapa tempat yang memang kelihatan banget. Yang pertama di pahanya sini, ini simline-nya tuh kelihatan banget. Kemudian di bagian belakang betisnya itu juga kelihatan ya.
Terus di sini nih, di samping waist-nya itu agak kelihatan, samping kepala juga masih kelihatan. Dan di sini di backpack-nya, di bagian putihnya ini juga kelihatan untuk SIM lainnya. Tapi walaupun banyak kayak gitu tempat-tempat SIM lainnya, tapi menurut gua ini masih cukup enak buat dilihat dan nggak terlalu mengganggu si SIM lainnya. Dan ada beberapa minusnya juga. Yang pertama sih minusnya ini gue nggak tahu nih, ini agak oglek sih karena dia cuma bolongan kayak gitu dan ditekan sama tangannya, jadi ini nggak kokoh, jadi agak oglek kayak gitu. Satu lagi nih, si join pahanya ini gampang banget buat copot nih, jadi kalau pose-pose agak ekstrim dikit ya dia gampang copot, tapi ya tinggal dipasangin lagi sih. Dan gue nggak ngerti kenapa dia itu joinnya harus kayak nih, join kayak gini nih. Nah ini kayak bajoin kayak gini, karena dia itu kalau kayak gini ini gampang bikin gampang copot. Coba yang udah rakit, ada minus yang lain lagi nggak selain yang tadi gua sebutin? MG SD Freedom Gundam ini punya desain yang keren banget ya. Perpaduan cute-nya SD yang diperlihatkan dengan proporsi kepala yang lebih besar dan kaki yang pendek. Tapi dengan detail yang luar biasa keren, tidak menghilangkan ketampanan dari si Gundam Freedom ini. Berasa pas aja sih proporsi badannya. Apalagi dibarengi dengan build quality yang lumayan oke menurut gua, karena nggak ada part yang gampang copot sih. Kecuali ya part yang tadi gua bilang, join kakinya yang gampang copot. Selanjutnya, yuk kita lihat lebih dekat gimana detailnya. Ini dia kepalanya yang kayaknya segede PG dengan detail yang cakep banget. Apalagi nih di matanya, dia pakai clear sehingga menonjolkan garis-garis detail matanya. Kemudian ini dia bodinya yang segede HG tapi dengan detail MG yang keren sih. Shoulder padnya detailnya cakep banget, apalagi udah di stikerin. Dan ada separasi part di sini yang lumayan keren sih. Dan seperti yang tadi gua udah bilang, kalau tangannya agak direntangin, shoulder padnya agak oglek kayak gini. Tapi menurut gua nggak terlalu ganggu sih. Tangannya ciri khas Gundam Freedom dengan desain yang simpel tapi dapat sentuhan detail yang luar biasa baik dari warna dan panel lainnya. Kemudian detail waist depan ini oke banget kan. Dan detail waist samping juara banget sih. Baik dalam bentuk normal kayak gini ataupun dalam mode railgunnya. Nih keren banget deh. Waist belakang baik detail dan panel ini tuh oke banget. Dan ini dia kakinya yang pendek banget ya. Desainnya lebih pendek dari HG-nya. Dengan betis yang membulat jadinya kelihatan imut ya. Dan ini dia backpacknya yang jadi ciri khas dari Gundam Freedom. Sedikit detail clear part di sini, tapi gua suka banget. Kemudian mode sayap mengembangnya itu keren banget, baik dilihat dari depan maupun dilihat dari sisi belakang. Dan salah satu gimmick posisi balenanya menembak pun bisa dieksekusi dengan baik dan terlihat sangat keren. Detail gimmicknya itu oke banget sih. Kita cek artikulasinya. Jadi kepalanya ke atas ke bawah kayak gini. Patah kiri patah kanannya bisa. Diputar 360 derajat juga bisa. Shoulder padnya bisa ke atas ke bawah kayak gini. Kemudian bisa juga diputar. Kemudian bagian depannya bisa ke depan kayak gini. Kemudian bagian sampingnya bisa digerakin juga dan bikin part merahnya terbuka. Rentangan tangannya segini aja. Bicepnya bisa diputar. Kemudian tekukan tangannya juga udah bagus banget. Tangannya itu bisa gerakin ke atas ke bawah, bisa diputer. Dan jari-jari tangannya bisa digerakin kayak gini. Karena ini udah mechanical hands ya. Pergerakan pinggangnya ini ke depannya itu udah bagus banget. Cuma ke kiri ke kanannya cuman sedikit aja kayak gini. Nah, dan dia juga bisa diputer dengan bagus sih putarannya. Kemudian waist depannya bisa digerakin seperti ini. Waist sampingnya bisa digerakin ke samping sedikit aja. Ke depan ke belakangnya juga bisa. Railgunnya bisa kita ke bawahin dan kita lurusin kayak gini. Dan kalau kita kembangin nih, nah bagian belakangnya dia ngikutin otomatis. Waist belakang pergerakannya kayak gini aja. Dan kakinya sebenarnya bisa split, cuman ketahan sama waist sampingnya. Kemudian kakinya ke depan seperti ini, hati-hati suka copot. Kemudian ke belakangnya kayak gini, dan dia juga bisa diputer kayak gini. Dan tekukannya cuman segini aja, sayang banget ya.
Pelindung kaki kita bisa gerakin ke atas ke bawah kayak gini, dan kakinya tuh udah luas banget. Jadi ke atasnya tuh sampai begini loh. Kemudian bawahnya sampai begini, dan dia juga bisa diputar karena dia itu ball joint. Nah, kemudian backpacknya bisa ke depan ke belakang, juga dia bisa diputar juga kayak gini. Dan bisa digembangin sampai kayak gini nih. Ini bagus banget sih. Gue suka banget dengan pergerakan untuk sayapnya. Jadi ini gampang banget untuk dikembangin dan jadinya keren banget kayak gini. Dan balenanya bisa kita tekuk ke depan jadi mode menembak kayak gini. Ini cakep kan? MGSD Gundam Freedom Bootleg ini punya join yang kokoh dan enggak letoy. Sayangnya kakinya nggak bisa nopang badannya karena keberatan sama backpacknya. Tapi untungnya kita dapat stand base-nya. Dan untuk ukuran MGSD Gundam Freedom Bootleg ini sekitaran 13 sentian aja. Dan ini perbandingan sama si HG Freedomnya secara tinggi hampir sama ya. Cuma ya MGSD kelihatan bogel karena kepalanya ya gede banget. Dan ini perbandingan sama MG-nya. Tapi jujur ya, gua jauh lebih suka MG-nya. Lebih keren aja menurut gua. Kalian lebih suka yang mana? Terakhir kita bandingin sama MG Build Strike-nya. Tapi tetap ya, gua lebih suka MG. Proporsinya lebih enak dilihat aja sih. Ini dia yang akan kita dapat setelah kita selesai merakit si MGSD Gundam Freedom Bootleg. Udah pasti kita dapat body unitnya yang kalau dilihat ini keren banget kan. Dan yang paling penting kita dapat stand base-nya. Kenapa penting? Karena ya dia nggak bisa berdiri kalau nggak dipakein stand base. Keberatan sayapnya. Yang unik adalah cara pasang stand base-nya. Jadi kalian harus buka bagian booster bawah backpack-nya dan di situ ada lubangnya. Nah, kalian pakai konektor yang ini dan pasang deh. Jadinya bukan di selangkangannya ya, tapi di backpack-nya. Kita dapat rifle seperti ini dan detailnya juga keren ya. Dan rifle-nya juga bisa disimpan di waist belakang. Selanjutnya kita juga dapat shield seperti ini. Dan bagian sini bisa diputer, kemudian bagian sini bisa kita gerakin ke depan ke belakang. Begitu pula bagian ini bisa kita gerakin untuk dipegang. Nah, kita dapat dua beam saber dengan efeknya yang bisa digabung kayak gini. Dan juga kita bisa simpan di waist sampingnya. Oh ya, hampir lupa. Jadi beam sabernya nggak terlalu nempel di konektor tangannya. Jadi kalau beam sabernya ke atas masih ketolong sama jari-jarinya. Tapi kalau ke bawah dia tuh oglek dan gampang copot. Sayang banget ya. Ini dia si MGSD Gundam Freedom Bootleg dengan memakai aksesorisnya. Nambah keren aja kan? Ya walaupun aksesorisnya nggak terlalu banyak, tapi menurut gua playability-nya udah lumayan oke. Karena artikulasinya walaupun bogel atau bantet, dia udah luas layaknya MG. Sehingga banyak pose yang bisa kita cobain. Apalagi udah ditunjang sama stand base yang oke juga. Dan jangan lupa, dia punya beberapa gimmick yang gua suka. Kayak beam sabernya bisa kita gabungin dan posisi balena dan railgunnya yang siap menembak. Paling yang sangat ganggu pas dimainin adalah join kakinya yang sering copot. Pas ganti pose tentunya. Lainnya sih masih bisa gua toleransi. Jadi menurut gua ini udah lumayan worth it lah. Nah, jadi kesimpulan review kita kali ini untuk si MGSD Freedom Bootleg ini, menurut gua ini cukup lumayan lah ya. Karena di harga 200 ribuan kalian udah bisa dapet yang kayak gini ya. Kalau Bandainya kan emang harganya masih digoreng aja sampai sekarang. Dan selain itu juga ini minim untuk isu ya. Paling tadi si kakeknya gampang copot, ininya agak oglek, dan SIM lainnya agak banyak sih. Tapi untuk yang lainnya ini udah oke banget sih. Di desainnya tuh cakep banget, detailnya apalagi. Dan kita dapet stand base kayak gini nih. Ini Yahut sih. Dan walaupun ya kakinya itu untuk artikulasi ya agak terbatas, tapi untuk yang lainnya ini udah luas banget. Jadi ini menurut gua udah oke lah untuk di harga segituan. Itu aja review kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian teracuni sama Gunpla. Salam satu Gundam dan bye-bye.